Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari. Kita berjumpa kembali di dalam program pelayanan podcast Emana. Kita bersekutu bersama-sama menikmati firman Tuhan. Saya juga menyapa saudara Moses yang akan bersekutu dengan kita. Halo saudara Moses, selamat berjumpa kembali. Tuhan, Amin. selamat jumpa kembali. Amin. Ya, puji Tuhan bisa kembali bersama-sama dalam renungan Emana ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas waktunya saudara Moses. Sama-sama. Saudari, terlebih dahulu saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudari sekalian bahwa untuk porsi persekutuan kita pada hari ini diambil dari porsi pembacaan Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 26. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 26. Kita sangat mendorong sekali saudara-saudari bisa membaca pasal ini sehingga ketika nanti begitu mendengar persekutuan ini kita akan mendapatkan satu gambaran yang jelas dan lengkap yang mengenai apa yang dibahas di dalam persekutuan hari ini. Men, puji Tuhan. Lalu dari bagian pembacaan ini kita akan bersekutu mengenai satu topik yaitu air hidup. Puji Tuhan, kita akan bersekutu mengenai air hidup. Amin. Kita akan mulai. Saya akan membacakan satu ayat terlebih dahulu bagi kita, yaitu di dalam Yohanes pasal 4 ayat 14. Di sana dikatakan, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan, ini adalah ayat yang menjadi dasar persekutuan kita. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada saudara Moses untuk bisa membawa kita melihat gambaran di dalam pasal ini berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Silakan saudara Moses. Ya, puji Tuhan saudara Stephen ya. Saudara-saudari tentu juga tidak asing dengan kisah ini di mana kita tahu di Yohanes pasal 4 ini adalah sebuah kisah Tuhan berjumpa dengan seorang perempuan Samaria, betul ya? Seorang perempuan yang sedang menimba air, dan ini luar biasa karena kalau kita lihat secara fakta Alkitab, Tuhan itu meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea, tapi di ayat 4 dari pasal 4 ini dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Padahal seharusnya Tuhan bisa langsung ya lurus dari Yudea ke Galilea ya, tarik garis lurus dari selatan ke utara, tapi Tuhan seperti minggir sedikit ke kiri ya, ke daerah bernama Samaria. Wah, ini menarik sekali karena kenapa? Karena Tuhan memang mau bertemu dengan perempuan ini gitu ya. Ada maksud yang Tuhan ingin tunjukkan ya. Dan singkat cerita Tuhan datang untuk meminta air minum. Tapi kita tahu ya, waktu Tuhan tanya di mana suamimu, perempuan ini berkata, ya aku nggak punya suami ya. Satu sisi dia berbohong, tapi satu sisi dia juga berkata jujur karena dia sebenarnya punya 5 suami dan dia sebenarnya juga tinggal dengan laki-laki yang bukan suaminya. Nah, ini menunjukkan ada ada dua pihak yang sedang kehausan. Satu sisi Tuhan haus ingin minum dan sengaja bertemu dengan perempuan yang haus akan air minum yang sejati. Kalau Tuhan hari itu haus akan air minum yang secara fisik, ya dia memang sedang dalam perjalanan, dia ingin minum air tersebut. Namun perempuan ini secara realitas haus akan sesuatu yang lebih real, yaitu air yang sifatnya rohani, yang tidak bisa diberikan oleh suami-suami yang ia miliki. Ya karena itu sangat benar ya ketika Tuhan berkata di ayat 14 bahwa air yang akan Tuhan berikan inilah yang akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Inilah yang akan bisa memuaskan.
yang tidak bisa digantikan oleh banyak suami itu. Nah, seperti kita baca dalam renungan hari ini, suami-suami itu sebenarnya adalah lambang dari harta benda, kesenangan, hobi, apapun itu ya. Tidak ada yang bisa meluraikan rasa haus. Sudah beli satu barang, pengen beli barang lagi. Saya juga demikian. Saya sudah punya satu sepatu, pengen punya sepatu yang lain. Saya sudah punya satu kemeja, pengen kemeja yang lain. Ya, kenapa? Karena di dalam kedagingan manusia ini terus-menerus nggak bisa terpuaskan. Nah, ini serupa dengan apa yang tertulis ya di kitab Pengkhotbah, bahwa ada satu kehampaan di dalam diri manusia. Kalau nggak salah pasal 3 ayat 11, betul ya, Saudara Stephen? Tuhan itu waktu menciptakan manusia, di dalam dirinya itu ada satu rasa hampa yang hanya bisa diisi oleh yang kekal. Nah, manusia itu diciptakan sedemikian misteriusnya ya, dan banyak yang nggak menyadari, sehingga mencoba mengisi yang hampa itu dengan banyak hal yang sifatnya sementara tadi. Akibatnya apa? Ya tidak akan pernah puas. Ingin punya satu, pengen punya lagi. Ingin punya satu, punya dua, pengen punya tiga. Sampai seterusnya. Nah, ini menjadi problem yang besar dalam hidup manusia. Orang jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam hawa nafsu, semua akibat kondisi ini. Mereka tidak menyadari ada air yang mampu meluraikan rasa haus itu. Ada air yang mampu meluraikan rasa dahaga itu. Nah, moga hari ini kita mendengar ayat yang dibaca Saudara Stephen, kita sama-sama rindu ya akan air yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang menjadi mata air di dalam diri kita dan terus-menerus memancar. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Moses. Amin. Kita melihat ya dari apa yang kita disampaikan tadi, bahwa hari ini ada dua kondisi ya. Yang pertama adalah kondisi manusia yang diwakili oleh perempuan Samaria ya, kondisi orang dosa yang terus-menerus haus ya, terus-terus ingin mendapatkan sesuatu yang memuaskan dirinya, tapi pada faktanya ya dia tidak bisa menemukan sesuatu yang dapat memuaskan dirinya. Nah, di aspek yang kedua kita melihat diri Tuhan, dia datang mewahyukan dirinya sebagai air hidup yang dapat meleraikan dahaga. Nah, mungkin saya ingin bertanya, apakah Saudara Moses ya, mungkin juga pertanyaan saudara-saudari, bisa memberikan kepada kita bagaimana cara kita ya supaya minum ya atau mengambil Kristus sebagai air hidup kita ya. Saya rasa kalau kita tahu bahwa kita haus, kita ingin minum, tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya saya atau saudara-saudari itu bisa setiap hari ya, kapanpun kita merasa haus, kita mengambil Kristus itu sebagai air hidup yang memuaskan kita. Amin. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, ini menarik sekali ya. Tuhan menyediakan air hayat itu bagi kita, hayat yang kekal, hayat yang tidak akan hilang, tidak akan sirna. Namun di sisi kita juga perlu secara aktif. Saudara Stephen mengatakan bagaimana caranya. Nah, Yesaya pasal 12 ayat 3 ya, mungkin coba saya bacakan bagi saudara-saudari sekalian. Ini ayat yang sangat baik ya. Yesaya 12 ayat 3 itu menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Di ayat 4 dikatakan, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Wah, jadi cara kita bisa menimba air dari mata air keselamatan, yang pertama adalah kita perlu belajar banyak bersyukur kepada Tuhan, dan cara kedua adalah panggillah namanya. Ya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Wah, inilah yang dilakukan perempuan Samaria itu. Ketika dia tahu bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang mampu meluraikan dagingnya, dia segera memberitahukan apa yang diperbuat Tuhan itu kepada seluruh orang di desanya ya, di kota itu. Nah, saudara, inilah yang membuat kita tidak haus. Banyak bersyukur pada Tuhan, menyeru nama Tuhan, memanggil nama Tuhan. Kemudian kita bersaksi, memberitahukan perbuatannya di antara bangsa.
memasyurkan namanya tinggi luhur. Ayat 5, bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Jadi, saudara-saudara, ini ayat di Yesaya 12 ini menjadi satu hal yang sangat praktis, ditutup dengan ayat 6, berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Jadi bagaimana kita bisa menerima air dari mata air keselamatan ini? Kita perlu belajar banyak berseru, banyak bersorak-sorai. Ya, situasi memang mungkin penuh dengan pergumulan. Kita dihadapkan dengan banyak ujian. Justru di masa yang paling terhimpit itu adalah masa yang terbaik untuk berseru pada nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, yang mungkin lagi lelah, badan udah nggak kuat. Oh Tuhan Yesus, bersorak-sorai. Saudara-saudari, ketika kita melakukan demikian, maka di batin kita akan ada kepuasan. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Moses, persekutuan yang sangat membantu ya, sangat mendorong kita untuk memperhatikan bahwa hari ini ya, Kristus itu bisa kita dapatkan sebagai air hidup. Minimal ada 3 cara Saudara Moses sebutkan tadi. Yang pertama adalah melalui kita bersyukur ya, mengucap syukur. Yang kedua adalah melalui kita menyeru namanya. Lalu yang ketiga adalah melalui kita bersaksi ya. Semakin kita melakukan ketiga hal ini, maka kita akan semakin mendapatkan Kristus sebagai air hidup yang memuaskan kita ya. Kita tidak menjadi orang yang haus lagi, tetapi kita dipuaskan dari waktu ke waktu. Puji Tuhan. Amen. Untuk menutup persekutuan kita, sekali lagi saya minta mungkin dalam kasih Saudara Moses bisa memimpin kita dalam doa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatannya kita boleh sama-sama mendengarkan. Mari kita berdoa. Amin. Supaya Tuhan terus membawa kita belajar mengucap syukur, berseru dan bersaksi baginya. Amin. Terima kasih atas kasih setiamu menjaga kami hingga hari ini. Amin. Atas setiap Kau tak pernah tinggalkan kami. Karena itu kami juga mau belajar terbuka untuk mengambil Engkau sebagai mata air yang menyelamatkan kami. Amin. Yang meleraikan kami setiap waktu. Selamatkan kami Tuhan melalui kami ucap syukur, berseru dan mempersaksikan Engkau. Amin. Terima kasih kami cinta padamu. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Saudara Moses untuk persekutuannya hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya. Berharap di waktu-waktu mendatang bisa kembali berbagian menyampaikan firman Tuhan. Amin. Tuhan. Bagi saudara-saudari yang mendengarkan, kiranya podcast dan persekutuan hari ini juga kembali menyegarkan kita, ya, mendorong kita untuk terus-menerus menikmati Tuhan dari waktu ke waktu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.